Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ibu pun ada salam. Dalam hati. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat dua kecamatan, Kecamatan Nanggalo, Padang Utara. Yang kita hormati Bapak Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Padang. Terusnya kita hormati Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah yang tergabung dalam tim pakar Smart Surau. Hadir hari ini tim 2 dari Kota Padang berjumlah 11 orang. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu Lurah C Kecamatan Nanggalo dan C Kecamatan Padang Utara. Kemudian yang istimewa pada Bapak Ibu para pengurus masjid, baik Masjid Besar Kecamatan Nanggalo, Masjid Besar Kecamatan Padang Utara, pengurus Masjid Jami Kecamatan Padang Utara dan Nanggalo, maupun Bapak Ibu pengurus masjid dan musala lainnya C Kecamatan Nanggalo dan Padang Utara. Yang kita hormati Bapak Ibu, yang kalau boleh dibahasakan adalah para pejuang, penggerak dan tim teknis yang akan berada di lapangan, yang akan melaksanakan langsung dan sangat menentukan sekali sukses tidaknya program wali kota dan wakil wali kota terkait dengan Smart Surau. Bapak Ibu, mohon maaf mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang hadir. Banyak tokoh, banyak ustadz dan ustazah. Ada dari kepala sekolah 2 kecamatan SD dan SMP, ada juga guru PAI di 2 kecamatan, dan ada juga perwakilan dari kepala sekolah Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah dan Senawiyah negeri maupun swasta di 2 kecamatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, karena alhamdulillah ini luar biasa, kami dari tim terharu dengan kehadiran Bapak Ibu. Kehadirannya di luar dugaan dan ini positif, karena tidak muat di masjid, ada yang di luar. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak dapat tempat duduk di dalam masjid, dan kita berdoa semoga kehadiran kita hari ini menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, awal munculnya Smart Surau ini sebetulnya bukan ide baru. Ini lahir pertama
yang melatar belakangi adalah apa yang sudah dilakukan oleh pengurus masjid dan musala yang ada di Kota Padang itu diamati, dikunjungi oleh wali kota dan wakil wali kota. Dari berbagai kegiatan yang ada, maka bisa saja nanti program yang ditampilkan itu Allah Bapak Ibu lakukan dari sebagian masjid. Bisa saja mirip atau memang belum ada dilakukan kegiatan ini. Karena munculnya Smart Surau itu berawal dari kegiatan yang dilakukan di masjid dan musala yang ada di Kota Padang yang dikonsep menjadi satu program, sehingga muncul namanya Smart Surau. Yang kedua, yang melatar belakangi munculnya Smart Surau ini adalah terkait dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang berkegiatan di masjid. Sebagai contoh, Bapak Ibu di masjid masing-masing ada kegiatan wirid rutinan, ada subuh mubarakah rutinan. Tapi yang hadir itu tidak memuaskan. Bahkan ada salah satu ustaz menyampaikan, "Lai rami jemaahnya Pak, nyopanggalon alhamdulillah rami bana 3,5 orang jemaah." 3,5 orang. Karena sebagian besar kegiatan dilakukan di masjid, di musala yang ada di Kota Padang, di tempat kita masing-masing, tingkat keramaiannya di masjid itu memprihatinkan. Begitu juga kegiatan pesantren Ramadan. Awal pesantren Ramadan, waktu dimulai start, masjidnya penuh. Selesai penutupan, selesai lo ke masjid. Tak sampai ke akhir Ramadan, masjid itu balik serupuh semula. Ada pengurus, ada jemaah tetap. Bila raminya ketika solat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, berbagai macam faktor yang menyebabkan itu. Yang kedua, terkait dengan kejadian-kejadian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebut sajalah tawuran, penyebaran narkoba dan segala macam, yang itu mengancam jiwa, mengancam keselamatan, mengancam masa depan anak-anak kita, generasi muda, anak yang masih usia sekolah, SD, SMP, mereka sudah terlibat pada kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu, berkaitan dengan tawuran, Pak Ustadz macam-macam pengalaman. Ada Ustadz menyampaikan, Ustadz, ambo siarunya subuh patangku di masjid itu jam 4:30 pagi subuh, baik ke simpang sampai terjadi tawuran. Balik tiba di simpang tawuran dicari jalan yang aman. Rupanya tawuran di situ. Akhirnya sampai di masjid orang selesai sholat subuh. Talambe. Ustaz penceramah talambe bagi kecil jemaah. Ayolah. Tanda-tanda perkara mengagali rumah. Ustaz nama ceramah sih talambe. Menunggu jemaah, Ustaz sholat subuh seorang. Apa penyebabnya? Menyelamatkan diri karena tawuran. Karena sehebat-hebat Ustaz, karena lagi yang tu lupuhin.
dengan yang tuh mati gitu. Karena tembak pistol tuh mati gitu. Nah, tidak hanya Ustaz, bahkan ini pernyataan langsung dari anggota TNI aktif. Tidak direbak lah, tidak aktif. Beliau menyampaikan, aku kan tentara kok Pak. Laki-laki, nggak takut parang, nggak takut ke pistol. Tapi ketika tawuran ada, aku jadi dalam aman. Batu Pak, menggigi yang mau mencari dari yang panjang lah. Bayangkan tuh Bapak ini. Nah dari fenomena yang terjadi itu, maka pemerintah termasuk di dalamnya ada pakar pendidikan, pakar agama, pakar psikologi, merumuskan sebuah program sebagai solusi, sebagai tindakan preventif pencegahan muncul Smart Surau. Kenapa Smart Surau? Pertama, secara agama, jika seseorang aktif giat taat menjalankan ibadah, maka ibadah itu mempengaruhi perilaku dan sikap. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang kedua, kenapa ada nanti materi berkaitan dengan anak-anak disuruh menghafal mempelajari Al-Quran? Ini inspirasinya dari kisah Umar bin Khattab yang belum masuk Islam, mau melukai bahkan membunuh adiknya, tapi karena mendengar bacaan Al-Quran tersentuh hatinya, dia menyatakan diri masuk Islam. Kemudian tidak bisa dipisahkan bahwa kemajuan teknologi, perkembangan zaman tidak bisa dipisahkan dengan generasi muda kita. Maka Smart Surau merupakan sebagai ikhtiar dari pemerintah Kota Padang mentransformasikan surau sebagai pusat pendidikan, pusat ekonomi, sosial dan budaya untuk melahirkan karakter yang baik untuk masyarakat Kota Padang. Nah, ini yang mau kita samakan persepsi. Jadi itu bukan karena hebatnya pemerintah Kota Padang, tidak. Tapi kenapa? Karena memang masjid dan musala Kota Padang secara mandiri sudah melakukan inovasi, melakukan berbagai kegiatan supaya masjidnya, musalanya ramai. Maka Smart Surau intinya adalah bagaimana masjid dijadikan produktif. Nah, itu istilahnya Bapak DI, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Kemudian adaptif dengan perkembangan zaman, yaitu nantinya Smart Surau ini berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan digital. Sehingga absensi sholat itu bisa secara digital yang terukur. Nah, itu nanti ada kita luar biasa dari Kominfo, programmer dari Kominfo menyiapkan yang namanya aplikasi yang dikaitkan dengan Padang Mobile. Ada Smart Surau yang akan terus dikembangkan. Nah, sehingga nanti nampak di sana nanti berbagai kegiatan masjid terkoneksi dan terdata secara baik, sehingga nanti penilaian masjid terbaik di Kota Padang itu berbasis digital, tidak berbasis perasaan. Nah, kalau petang-petang menilai turun panitia pesantren, walaupunlah secara profesional dinilai, tapi tuyul masa itu mana
nan penilai saya kurang nagalo. Itu yang masa itu mana, Luki itu mana, yang penilainya ibu itu 3 di situ. Maka untuk penilaian transparan valid itu digunakan dengan digitalisasi. Nanti semua kegiatan pengurus masjid akan dilaporkan, diisi, terkonek dengan program Smart Surau. Nah ini tujuan yang 4 tadi. Terus, nah ini program intinya Bapak Ibu. Program inti dari Smart Surau yang sudah biasa kita lakukan, cuma dilakukan pengembangan. Ada subuh mubarakah. Ini penguatan dari subuh mubarakah yang sudah dilakukan di berbagai masjid, termasuk program pemerintah juga subuh mubarakah. Kemudian ada MDTW, ini lanjutan dari MDTA dan TPI. Kemudian remaja ribon. Remaja ribon pengembangan dari wirid remaja. Kemudian ruang digital. Nah, ini yang terbarunya, ini ruang digital. Masjid 11 masjid besar ditambah masjid agung, ini disiapkan ruang digitalnya, ruangannya disiapkan. Kemudian ditambah dengan 10 tablet, ditambah dengan ruangan yang nyaman, pakai AC, tempat duduk yang nyaman, karpetnya nyaman, sehingga ini bisa dipergunakan oleh anak-anak kita untuk menambah pengetahuan mereka, karena tablet itu diisi dengan aplikasi yang namanya ruangan guru, ruang guru. Aplikasi itu kalau ibu-ibu yang di sekolah, apa-apa yang di sekolah, kepala sekolah, guru, atau tahu apa fungsinya, gunanya aplikasi ruang guru. Nah, kembali kita kepada subuh mubarakah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid, pemerintah Kota Padang ini memfasilitasi, memberikan motivasi dan dorongan agar siswa dan jemaah dia aktif sholat berjamaah di masjid, sehingga masjid itu ramai. Kalau tiba anak-anak itu ke masjid Bapak Ibu, sekota Padang itu dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, jumlahnya itu sebanyak 80.000. 80.000 dibagi ke sekitar 1000-an masjid. Mereka sholat di lingkungannya masing-masing dan di sekolah. Dan itu terfasilitasi absensi mereka, baik di sekolah maupun di masjid yang sudah disiapkan oleh adik-adik kita, yang nanti akan mereka peragakan, akan mereka jelaskan penggunaannya, singkat, simpel, dan bermanfaat. Tak sulit ke? Kalau aplikasi kau bagi awak Bapak Ibu tak sulit. Kenapa tak sulit? Gojek saya tak ada tutur, tak ada bimteknya, ada bimtek Gojek, Maxim ada bimteknya. Dah, kalau awak butuh, misalnya cari makan itu pasar itu di rumah, itu ada simpel. Awaklah kalau untuk Padang, insya Allah, mulai dari COVID datang, lah satunya pakai Android. Kalau guru lah pakai Android. Kalau tak ada yang pakai Android, guru rasa-rasanya gak payah mencari dapatman. Guru kepala sekolah yang tidak punya Android itu sulit ditemukan di Padang. Tapi kalau apa-apa pengurus sawah bisa saja, bukan tak kabali, tapi malah ribet menggunakan HP. Karena HP-nya pengalaman dulu penggunaan HP itu, PC canggih itu. Lo kawan dulu
Beliau itu dulu wakil kepala sekolah. Ketika itu belum secanggih Android. Dari sekolah ke Tambe Dinas Pendidikan, beliau aktifkan nyanyian doa MP3. Jadi dia nyanyi sana bayangkan dari Lubuk Buayo Pamonyo baik ke Dinas Pendidikan di Mungkoi Mambonjol bara lagu taputar. Nah Pak Ibu, pengganti nyanyian di Atioto. Tapi sayangnya ketika rapi itu harus dimatikan. Ketika itu mematikan nggak bisa. Ya telepon nombor Ustaz, bang matiin HP aku aja. Bantu aku itu lagu dari sekolah tadi ke dinas Pak. Kok kerapiknya mau bunyi jo aja. Kecil apa? Murah nih Pak. Jatuh saya HP itu. Buka saya baterai kalau nggak pandai buka baterai. Gini yang HP Android juga Anda bisa suruh komen HP dulu buka pasang, nggak bisa. Maka bagi generasi yang namanya yang Gen yang apa yang pak ayah baca makan kolonial anak mungkin dipasok tak mungkin dipasok kayak awak pintu awak nanti dipasok pakai itu ya kan. Tapi bagi generasi Z ke bawah itulah biasa. Bahkan baru kalau namu lagi apa baru lagi itu lah pandai lo gitu. Makanya Bapak Ibu, Satgas Maksula itu mulai dari tim teknis itu memang disarankan adalah yang muda-muda. Bukan awak mana tua yang tua itu sebagai penasehat, pembina dan yang mengarahkan. Nah ini untuk subuh mubarakah. Pesertanya tadi dari kelas 4, 5, 6 SD, 7, 8, 9 SMP, negeri maupun swasta. Nanti pengembangannya untuk jemaah. Ini pertanyaannya piro-piro jemaah aku lah mau diabsen lah. Nah dulu aku nak bedang apa? Ada nak angket cari kolom nanti masuk surga bah absen nanti. Nah aku yang ada di pemahaman. Ikut tugasnya tim pengelola Smart Surah itu Bapak Ibu memberikan penjelasan bahwasanya ini adalah sebuah program untuk meningkatkan kemauan dan keinginan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau nak ngamunya nggak usah awak paso, nggak usah lo. Kalau nak ngamu nggak usah ke masjid dia pak leh, itu beda. Bertentang aja sama Surah. Nah itu yang untuk jemaah dan ASN sedang dikembangkan oleh Kominfo. Nanti pakai apa nanti? Apakah pakai GPS nanti atau pakai barcode? Nah itu dikembangkan. Kemudian untuk di masjid seperti dijelaskan oleh Pak Arman tadi, itu sholat berjamaahnya subuh. Untuk ini difokuskan subuh. Tadinya memang 5 waktu full, tapi arahan Pak Wali kok sekali lanjut kok tarik taga atau kok asalkan putih jadi secara bertahap mulai subuh. Dan di sekolah itu juga terfasilitasi nanti zuhur dan asar. Itu Dinas Pendidikan Pak Arman dan jajaran. Karena di sekolah itu yang petugas men-scan barcode anak-anak itu adalah guru asuh.
guru asuh yang sudah dibagi oleh Dinas Pendidikan, jumlah anak dibagi jumlah guru. Ada sekitar 10 sampai 15 orang. Kemudian yang di masjid, ini yang di masjid ini yang perlu pertimbangan dari pemerintah Kota Padang, karena di masjid ini bisa guru dan bisa jemaah atau pengelola masjid, pengelola Smart Suro itu yang bertugas nanti membagi jadwal, sehingga mereka sholat subuh, habis subuh mereka zikir berdoa lalu di absensi. Hanya itu tugasnya. Kita menarik supaya mereka tertarik untuk berjemaah di masjid. Menggunakan aplikasi Padang Mobile nanti akan dicontohkan dan diperagakan oleh adik. Terus, nah ini yang harus dipersiapkan oleh masing-masing masjid. Yang pertama, kenapa dipersyaratkan itu pesantren Ramadan tahun kemarin itu? Karena kami meyakini, pemerintah meyakini bahwasanya ketika dia sudah melaksanakan pesantren Ramadan, artinya dia punya personil. Tinggal lagi menjadikan panitia pesantren itu direvisi, ditransformasi menjadi Satgas Smart Surau Masjid. Personilnya lado yang hendak melaksanakan pesantren. Kenapa tidak dipersyaratkan dalam pikiran tim? Dulu pesantren saya tidak bisa sebulan, apalagi keberlanjutan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau masjid dan musalah yang tidak pesantren kemarin itu mau bergabung, nanti difasilitasi oleh tim ataupun dari Kabak Kesra Kota Padang. Yang kedua, masjid yang sudah terbentuk Satgas Smart Surau. Yang ketiga, Satgas yang sudah membagi tugas dan tanggung jawab atau jadwal masing-masing dari pengelola itu untuk mengakses anak. Yang kemudian yang keempat, masjid dan musala yang sudah menerima surat tugas dari Dinas Pendidikan bahwa guru ini ditugaskan ke masjid A ini untuk bergabung dengan tim pengelola Smart Surau Masjid atau musala. Kemudian sudah mendapatkan formulir dari sekolah bahwa anaknya menjadi peserta Smart Surau di masjid di lingkungannya. Dan yang terakhir, masjid dan musala yang sudah ditetapkan oleh Pemko Padang, pejabat atau ASN yang menjadi pembinanya. Itu yang disampaikan oleh Pak Camat. Lah 2 kali turun, Pak Camat. Lah 2 kali turun seluruh pejabat Kota Padang, itu ada sekitar 1071 masjid, pejabat masjid dan musala yang turun pejabatnya subuh kemarin itu. Dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh Pak Camat, yang pertama sekitar 20% hadir. Yang kedua, turun yang kedua ada sekitar 40% hadir. Ini yang menjadi dari pemerintah, tentu ini yang menjadi pertimbangan sehingga program ini dilaksanakan tidak hanya sekedar jalan, tapi target dan capaian serta tujuannya itu hendaknya tercapai sehingga masjid dan musala Kota Padang itu memang bergairah, memang jemaahnya ramai, sehingga pengurus bisa melakukan berbagai inovasi untuk kegiatan siswa maupun jemaah di masjid. Lanjut. Kemudian ada program MDTW. Ini lanjutan dari MDTA. Kenapa?
Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dari kondisi di masyarakat terhadap anak-anak kita yang usia SMP di Kota Padang, bukan menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan guru mengaji, tidak menyalahkan guru di sekolah, tidak menyalahkan orang tua, tapi ini kondisi yang harus diperbaiki bersama. Banyak anak-anak wako yang masih tidak pandai membaca Al-Quran, tidak lancar membaca Al-Quran, ada yang lancar membaca Al-Quran. Itu kenyataan yang harus awak hadapi. Dan itu makanya muncul solusi. Apa solusinya? Anak SMP kembali lagi ke masjid dan musola melalui program MDTW, lanjutan dari MDTA atau TPQ yang sudah dilaksanakan di Kota Padang. Kegiatannya tidak muluk-muluk, kegiatannya yang biasa-biasa saja. Yang pertama, tafsirnya, memperbaiki bacaannya. Yang kedua, tafsir ringan. Ba'a yang dibaca, A yang dihafal tu, tahu artinya, tahu kandungannya yang akan diamalkan. Dan yang ketiga, dia tambahan hafalan, tahfiz. Tambahan hafalan. Oh, inilah juz 30, nanti ditambah juz selanjutnya. Kemudian ada memperbaiki bacaan ibadah dan pelaksanaan ibadah untuk anak-anak kita SMP maupun MTSN yang ada di Kota Padang. Sehingga ketika mereka sudah ikut MDTW namanya, mereka pertama dipastikan lancar membaca Al-Quran, yang kedua bertambah hafalannya, yang ketiga mengerti apa yang dibaca, dan yang keempat ibadahnya, motivasi ibadahnya, ibadah yang dilakukan yang baik sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Lanjut. Nah, untuk MDTW ini Bapak Ibu, ini kriteria. Pertama, masjid yang musala yang sudah melaksanakan MDTA dan TPQ. Yang kedua, masjid yang sudah ikut nanti gurunya seleksi yang dilakukan oleh tim Pemkot Padang. Karena Pak Wali ingin yang mengajar di MDTW itu harus berbeda kemampuannya dengan MDTA atau TPQ. Karena pertama yang akan diperbaiki bacaannya. Tentu yang menjadi guru kok yang dipastikan guru yang bacaannya bagus, qori dan qori'ah, makraknya jalin, tajwidnya jalin. Karena itu yang akan diperbaiki bacaan. Yang kedua, guru yang bisa memberikan penafsiran terhadap ayat yang dihafal. Nanti akan diseleksi. Mana yang nanti lulus seleksi itu, itulah nanti akan mengajar di MDTW. Yang kemudian masjid dan musala yang akan melaksanakan MDTW ini adalah kepala MDTA dan pengurus masjid sudah punya satu komitmen untuk melaksanakan MDTW di masjid dan musalanya, serta mendapatkan rekomendasi dari pengurus FKDT dan BKS TPQ. Kenapa ini perlu Bapak Ibu? Karena memang kita akui ada beberapa masjid sebagai masjid di Kota Padang itu sudah aktif kegiatan. Setiap harinya wirid, ceramah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ceramah. Kenapa butuh komitmen ini? Supaya nanti ada pengaturan jadwal kembali kegiatan pengurus dengan kegiatan
MDTW di masjid. Kenapa? Karena MDTW ini Bapak Ibu, dia cuma 3 hari nanti di sekolah, di masjid. Kamis, Jumat, Sabtu. Kegiatannya di malam hari. Maka nanti kepala TPQ, kepala MDTA berkolaborasi bayu-bayu dengan pengurus masjid untuk melaksanakan MDTW ini. Ketika sudah ada satu komitmen, baru dapat rekomendasi dari pengurus FKDT dan PKS TPQ bahwa masjid ini, TPQ ini bisa melanjutkan untuk program MDTW. Kemudian pelaksanaannya itu dilaksanakan di tahun 2026. Lanjut. Ini remaja ribon. Remaja ribon ke Bapak Ibu, itu yang agak unik. Kalau dulu wirid remaja, anak di kumpulan didatangkan ustadz baca ceramah. Setelah itu dia ambil absen, diskusi, pulang. Tapi remaja ribon ada pengembangan konsep. Ini lebih kepada membangkitkan semangat, peningkatan kapasitas anak-anak kita sebagai remaja. Nah, ini tujukan kepada untuk siswa SMA ke atas dan tidak pula menutup kemungkinan yang SMP. Karena mereka dari ide Pak Wali dan Wakil Wali Kota itu adalah remaja ribon ini adalah kegiatan mereka yang merancang, mereka yang melaksanakan, mereka yang merasakan, dari mereka untuk mereka. Aku agak fleksibel, maka kegiatannya ini, penawarannya ini bentuk kegiatan nanti akan disusun oleh tim kembali. Mereka memilih mana kegiatan yang mau mereka laksanakan di masjid dan di musala, tapi dari mereka untuk mereka. Bisa saja bakti sosial. Mereka ingin bulan ini melakukan bakti sosial, maka mereka yang dibimbing oleh instruktur yang bagus, baca roh, mendapatkan dana, baca roh, mengumpulkan dana, lalu bakti sosial ko, makan yang diberikan bantuan, panti yang dikunjungi, orang tua jompo yang akan dilihat, atau orang sakit yang akan dibantu. Mereka berdiskusi, mereka dipandu, sehingga pelaksanaan bakti sosial yang mereka kerjakan itu terlaksana secara baik, dan mereka merasakan sendiri ketika memberikan bantuan kepada orang lain apa yang mereka rasakan. Perasaan yang terasa oleh mereka itu senangkah, bahagiakah? Itu yang akan diberikan sentuhan oleh instruktur supaya apa yang mereka lakukan itu mereka rasakan manfaatnya dan berguna untuk pengembangan kapasitas mereka sebagai anak remaja. Kemudian lanjut. Ini kriteria yang perlu dipersiapkan agak khusus adalah bahwa yang menjadi mentor atau menjadi pembimbing itu adalah memang orang-orang yang memiliki kompetensi, mengerti ngejauh remaja apa, psikologi remaja, nyo paham kamar remaja itu akan diarahkan, apa hambatan dan tantangan remaja ini ke depannya. Itu yang akan disiapkan oleh nanti BIMTEK-nya, oleh pemerintah Kota Padang, dan itulah nanti masjid dan musola ini tidak seluruhnya. Bisa saja nanti masjid jami di kelurahannya, bisa saja di masjid besar, asalkan ini terpenuhi sehingga memang pelaksanaannya itu memang betul-betul dilaksanakan secara baik sesuai dengan pedoman, tujuan dan arahan dari pemerintah Kota Padang. Terakhir,
ruang digital. Ini yang disampaikan tadi Bapak Ibu, ruang digital ini disiapkan oleh pemerintah. Tahun ini sudah dianggarkan, baik untuk penyiapan ruangannya, itu tinggal nanti proses oleh Ustadz Zul dari Dinas Kabak Kesra untuk pencairan, lalu dana hibah itu digunakan untuk menyiapkan ruangan. Kemudian dari Kominfo menyiapkan tabletnya, dan itu sudah diproses. Insya Allah di tahun 2025 ruangan dan tabletnya itu sudah siap. Penggunaannya nanti di tahun 2026, karena nanti ada dari ruang guru ini sendiri yang akan memberikan sosialisasi, karena aplikasi milik mereka, apa aja yang ada di aplikasi itu, maka ruang guru itu yang memberikan dipteknya. Sehingga tinggal lagi tim menjadwalkan kapan itu digunakan, bagaimana anak mendapatkan akun. Pada prinsipnya dari pemerintah, ruangan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh anak generasi muda kita untuk membantu mereka melaksanakan tugas, membantu mereka dalam mengembangkan potensinya. Dari Pak Wali pasang jadi petaan. Kalau perlu tidak usah pakai penjago, tapi nyaman. Artinya, ini tidak usah loh, udah. Tapi mereka bebas menggunakan, keamanan alat itu terjamin. Bagaimana tekniknya nanti ini akan dibintek khusus nanti oleh ruang guru, sehingga termanfaatkanlah digitalisasi itu di masjid. Ini khusus untuk 12 masjid sekota Padang. Tahun ini penganggarannya, insya Allah di 2026 ditambah lagi. Masjid mana? Masjid yang siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk ruang digital, karena ini anggarannya cukup besar, Bapak Ibu. Terakhir, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arman, ini program pemerintah. Pak Camat sampaikan pertama ada launching tanggal 26 Juli di Masjid Raya Sumatera Barat. Kemudian nanti di tanggal 6 Oktober samakan persepsi kita. Ini adalah sebagai tahap awalan, tahapan persiapan, tahapan uji coba luas, baik uji cobanya aplikasi maupun uji coba tim pengelola Smart Surau Kota Padang. Nanti di akhir tahun akan dievaluasi. Maka Bapak Ibu, keberhasilan Smart Surau untuk tahun 2026 ini ditentukan pelaksanaan uji coba ini. Berapa bulan? Oktober, November, Desember. Nanti 2026 baru pelaksanaan program itu nanti. Karena ketika pemerintah sudah menetapkan ini sebagai program, tentu harus ada intervensi anggarannya, kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPRD, sehingga nanti bisa dipareso, bisa nanti dipareso inspektorat, bisa nanti dipareso dengan yang lainnya, sehingga terukur, terkendali. Maka hari ini tanggal 6 Bapak Ibu, itu adalah tahap awalan yang disebut dengan tahap uji coba. Maka uji coba ini sangat menentukan. Nanti akan dievaluasi, ada perbaikan ke depannya. 2026 itu pelaksanaan program secara masif se-Kota Padang mengenai absensi sholat subuh berjemaah. Kemudian MDTW setelah ini akan dikoordinasikan pula bagaimana pelaksanaannya, mana masjid yang bisa, itu nanti bagian
Kesra dengan FKDT dengan PKS Tekniki akan duduk bersama melakukan evaluasi, melakukan analisis di lapangan mana yang bisa dilaksanakan untuk tahun 2026. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sosialisasi terkait dengan Progol yang ini adalah pendukung. Ada koperasi masjid, ada UPZ masjid, ada perpustakaan masjid, dan itu ada sebagian yang sudah jalan, ada yang sudah, kalau UPZ disahkan oleh Basnas bekerja sama dengan Basnas, koperasi masjid dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Perpustakaan masjid itu nanti akan dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang. Itu nanti akan ada BIMTEK tersendiri. Untuk hari ini pertama terkait dengan subuh mubarakah bahwa akan kita laksanakan nanti tahap awalan uji coba secara masif di Kota Padang. Masjid mengabsensi sholat subuh anak-anak kita di sekolah, itu akan diabsensi zuhur dan asar. Selanjutnya nanti kita lihat pemaparan dari Dinas Kominfo, baru nanti kita tanya jawab. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.